Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 777 sampai 779. Setelah beberapa saat, para praktisi di sini benar-benar pergi. Lembah yang kosong juga menjadi sunyi, tetapi seluruh kota Siling tidak bisa lagi sepi. Berita tersebut segera menyebar ke seluruh kota Siling. Setiap orang yang mendengar berita itu tidak mempercayainya. Namun begitu banyak orang yang menyebarkan berita tersebut sehingga mereka harus percaya bahwa itu benar. Saat memikirkan itu, semua orang mengerutkan kening. Dengan cara ini, dia berkata bahwa Peri Miaohan tidak layak untuknya, dan mengatakan bahwa Wan Juetian bukanlah seorang jenius. Apakah itu sikap yang rendah hati? Dibandingkan dengan tiga hal lainnya, itu memang rendahan profil. Dikatakan bahwa, tampaknya anak laki-laki Muyan langsung pergi ke rumah Yin pada hari pertama dia tiba di kota Siling, dan melukai Yin Jing tepat di depan rumah Yin. Untuk menyakiti seseorang, lalu pergi setelah menyakitinya, dan kemudian mengembalikan ini. Sombong sekali. Lebih dari menyakiti orang. Ini, luar biasa. Tidak ada yang tahu bagaimana menilai Muyan. Hanya kata-kata yang bisa mengungkapkan batin mereka pikiran, kan? Tetapi mereka yang tertarik menemukan sesuatu. Lin Yan membunuh seseorang dan melukai Yin Jing di keluarga Yin. Tampaknya keluarga Yin mengejek dan mengucapkan banyak kata-kata buruk kepadanya, dan bahkan melemparkan batu spiritual untuk mempermalukannya sebagai seorang pengemis. Alasan membunuh murid San Haixianmen adalah karena mereka ingin membunuh Konggu. Tapi bagaimanapun juga, mereka tahu satu hal. Anak bernama Muyan ini telah menyebabkan masalah besar. Tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang bisa menyelamatkannya. Di paviliun Xianyin, Peri Miaohan menjadi pucat. Lin Yiyun baru saja mengasingkan diri. Dia terus berjanji pada Lin Yiyun untuk berlatih tanpa khawatir dan menyerahkan Muyan padanya. Tapi sekarang, apalagi reputasinya di paviliun Suara Peri, bahkan jika dia keluar dari paviliun Suara Peri, dia tidak bisa melindungi Muyan, kan? Bahkan ketika dia memikirkan pemuda tampan di Void Passage, dia memikirkan gangguan macam apa yang bisa ditimbulkan oleh pemuda seperti itu di kota Siling. Meski benar-benar terangkat, dia bisa menahannya. Namun kini dia merasa telah meremehkan anak laki-laki itu. Dia tidak memberitahu Lin Yiyun tentang masalah ini. Lin Yiyun sudah kesal. Jika dia menceritakan masalah ini, dia takut Lin Yiyun tidak akan sanggup menanggungnya. Dan dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya membicarakannya. Pemuda ini hanya bisa menunggu untuk mati. Di lembah yang kosong, dua remaja sedang duduk di platform batu. Wuci terus menelan, dan matanya melebar setiap kali Lin Yan mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang setelah semua orang pergi, dia tidak lagi terkejut. Saudaraku, tidak, kakak, kamu lebih kejam dariku. Seperti ini saja, apakah kamu takut menyinggung Sekte Abadi Sanhai? Kata kakek Qin di samping platform batu. Apa bedanya? Nenek Sa menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, Sekte Abadi Sanhai masih ingin menghancurkan kami, tapi sekarang setelah kamu mengatakannya, itu akan meredakan amarahmu. Tuanmu harus jadilah orang yang berpengetahuan dan pasti sudah membaca banyak buku. Dia berbicara dengan cara tertentu, yang membuat orang merasa nyaman mendengarkannya. Ya, tuanmu, dia benar-benar hebat. Hanya saja ini akan berimplikasi pada tuanmu. Sekte Abadi Gunung dan Laut hanya ingin membunuh lembah yang kosong. Kakek Qin memandang Lin Yan dan berkata, "Ya, saudaraku, akulah yang menyebabkan masalah bagimu." Dia awalnya ingin menipu Lin Yan agar datang ke lembah kosong untuk memperkuat keluarganya. Tapi saya tidak menyangka rangkaian hal seperti itu akan terjadi. Lin Yan tersenyum dan berkata, sayalah yang membunuh keluarga Yin. Bahkan jika saya tidak datang ke lembah kosong,
keluarga Yin tidak akan membiarkan saya pergi. Masih sulit untuk pindah di kota Siling ini. As untuk Sekte Abadi Sanhai, masih ada kemudian IKEA dapat dengan mudah tersinggung, dan jika tersinggung, ia akan tersinggung, tidak terkecuali oleh kekuatan seperti mereka. Wu Qi dan yang lainnya tercengang dan memandang Lin Yan dengan sedikit terkejut. Menyinggung sekte dan keluarga yang begitu kuat, bagaimana seseorang bisa disebut mudah tersinggung? Untuk sementara waktu, Nenek Sa, Kakek Qin, dan yang lainnya semakin mengagumi Lin Yan. Ini sepenuhnya mentalitas tidak gatal jika terlalu banyak kutu. Lihat Pakmu, dia terlihat seperti pemuda. Baiklah, kalau begitu, ayo berlatih di sini. Kalau kita sudah kuat, kita akan pergi dari sini dan menemui mereka sebentar. Lagi pula, mereka tidak bisa masuk saat formasi ini ada. Dengan energi spiritual yang begitu kaya dan bakat dari kamu dan aku, dalam waktu kurang dari 3 tahun, atau bahkan 2 tahun, kita akan dapat mengendalikan kota Siling, bukan? Kata Wu Qi. Lusa akan menjadi hari ketika gunung es terbuka, kan? Kata Lin Yan. Ya, Wu Qi mengangguk, lalu memandang Lin Yan dan berkata, kamu tidak ingin pergi ke Bingshan, kan? Tentu saja, kata Lin Yan, dia datang ke kota Siling hanya untuk pergi ke Bingshan. Tapi saya tidak menyangka situasi di sini menjadi begitu rumit. Dan bukan hanya keluarga Yin, tetapi menurut Wu Qi, bahkan sekte 1000 tangan tempat Yi berada sangatlah rumit. Tampaknya orang-orang yang keluar dari alam abadi dan dunia bawah semuanya menjadi sasaran. Apakah kamu tidak takut mati? Dan meskipun ada orang-orang berkuasa yang berkhotbah, tidak masalah jika kamu tidak mendengarkan dan mengandalkan wawasanmu sendiri, kata Wu Qi percaya diri. Inilah keyakinan yang datang dari kejeniusan. Tidak ada fondasi di lembah yang kosong. Saat dia berlatih, dia mengandalkan penjelajahannya sendiri langkah demi langkah. Sebelumnya, Nenek Sa dan yang lainnya memberitahunya beberapa hal tentang kultivasi. Tetapi setelah mencapai alam Raja Suci, Nenek Sa dan yang lainnya tidak dapat membantunya. Dia hanya mencapai keadaan ini semata-mata dengan mengandalkan pemahamannya sendiri tentang kultivasi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya ingin mendengarkan khotbah dari orang-orang berkuasa itu? Di mata saya, metode kultivasi mereka bahkan tidak 1/10.000 milik saya, kata Lin Yan. Ini, Wu Qi menatap Lin Yan dalam-dalam. Terkadang dia benar-benar merasa bahwa dia harus menjadikan Lin Yan sebagai gurunya. Jikeat yang sebenarnya, bukanlah tentang belajar berkultivasi, tetapi tentang mempelajari keterampilan menyombongkan diri. Sangat mengagumkan. Bahkan seseorang yang berbakat seperti dia, Wu Qi, rela dikalahkan. Saya ingin pergi ke puncak gunung es. Wu Qi menghela nafas dan berkata, kamu menyelamatkanku dan lembah yang kosong. Tidak peduli hidup atau mati, aku, Wu Qi, akan pergi bersamamu. Aku akan mati besok. Tuan Lembah. Wu Qi kemudian memandang Lin Yan dan berkata, Tuanmu, tidak bisakah Anda pergi saja? Anda dapat yakin, Bingshan mendengar bahwa semua generasi muda akan pergi. Di antara generasi muda ini, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa kamu menyakiti kami, apalagi membunuh kami. Kata Lin Yan. Ini, Nenek Sa dan yang lainnya tercengang. Tapi Wu Qi dan Lin Yan sudah mengambil keputusan, dan mereka tahu bahwa persuasi tidak ada gunanya. Terlebih lagi, ekspresi Lin Yan memadat. Di antara gunung es, istana es takut akan muncul kembali. Kali ini Wu Qi pergi bersamanya, dan dia mungkin bisa mendapatkan beberapa harta lembah akan bangkit dengan cepat. Tapi saat ini, suara menderu meledak. Momentum yang kuat segera membungkam para penggarap ratusan mil di sekitar lembah kosong. Raja Abadi. Lembah kosong sudah berakhir. Gunung Raja Abadi Lin Kong mengejutkan semua orang. Banyak orang gemetar.
Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Abadi Sanhai akan datang begitu cepat. Mu Yan, keluar dan mati. Hari ini aku akan membersihkan lembah yang kosong. Kemudian suara seperti guntur misterius 9 hari yang jatuh tiba-tiba terdengar, dan suara ini juga seperti auman binatang abadi. Saudaraku, biarkan aku datang, biarkan aku datang. Di lembah yang kosong, Wu Qi melihat Lin Yan hendak berbicara dan berkata dengan cepat. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mencampurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan berkata, "Kamu, Raja Abadi, masih ingin meratakan lembahku yang kosong." Sungguh lelucon. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kuat. Meredakan amarahmu? Benar-benar meredakan amarahmu, saudaraku. Apa pendapatmu tentang perkataanku? Setelah mengatakan ini, Wu Qi memandang Lin Yan dengan bangga dan bangga. Rata-rata saja, kata Lin Yan. Apakah ini normal? Pada saat ini, di luar lembah kosong, Raja Abadi sangat marah ketika mendengar kata-kata ini. Dan dari suara ini, banyak orang juga mengetahui bahwa ini adalah perkataan Wu Qi. Berada di dekatnya, mereka sangat mengenal Wu Qi, yang membuat mereka menghela nafas. Awalnya, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang tidak tahu malu dan tahu bagaimana cara berbicara, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Raja Abadi berbicara lagi, "Kamu Lembah Kong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Sekte Abadi Sanhai kami? Beraninya kamu, seorang Raja Abadi, menggonggong seperti ini di depan lembah yang kosong. Aku akan memberimu kesempatan lain untuk membiarkan Sekte Abadi Sanhai Master Sekte harus berlutut di depan lembah kosong untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak, lembah kosong pasti akan dihancurkan." Lin Yan berbicara saat ini, suaranya terdengar seperti komet yang jatuh. Ledakan. Kata-kata ini seakan membombardir hati setiap orang. Saudaraku, kamu, di lembah yang kosong, Wu Qi merasa malu untuk menyebut dirinya saudara. Dia benar-benar yakin. Tidak ada perbandingan. Ledakan. Di depan lembah yang kosong, Raja Abadi sangat marah, senjata abadi di tangannya bersinar, dan pada saat yang sama, dia meledakkan kekuatan Raja Abadi ke arah lembah yang kosong. Berdengung. Saat kekuatan ini jatuh, ia pulih sepenuhnya. Puff. Kekuatan pantulan ini bahkan lebih kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Abadi. Pada saat ini, dia terluka parah, darah muncrat, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ini, para pembudidaya dari segala arah menatap, dan kemudian melihat ke arah lembah yang kosong. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang tiba-tiba muncul di sini begitu kuat sehingga bahkan alam Raja Abadi yang kuat pun tidak dapat menghancurkannya. Apakah ini kartu trufmu? Melihat pemandangan ini, Peri Miaohan menggelengkan kepalanya sedikit dari kejauhan. Setelah mendengar berita di sini, dia keluar dari paviliun Xianyin dan kebetulan melihat semuanya di sini. Awalnya aku mengira Mu Yan dan Wu Qi di lembah kosong adalah sejenis orang yang berkuasa, tapi sekarang sepertinya mereka hanya memamerkan kekuatan kata-kata mereka. Jangan bicara tentang Wu Qi dulu, mari kita bicara tentang Mu Yan. Semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Dia adalah seorang kultivator yang telah mencapai alam abadi setengah langkah. Jika dia keluar dari lembah kosong ini, dia pasti akan mati berbicara seperti ini, kan? Apakah mereka akan bersembunyi di dalamnya selama sisa hidup mereka? Bagiku sepertinya seperti ini. Lembah kosong itu sangat besar. Tidak apa-apa bersembunyi di dalamnya selama sisa hidupmu. Setelah itu semuanya, kamu akan mati jika keluar. Banyak orang mulai berbicara bersamaan. Selain Peri Miaohan, banyak juga orang jenius yang berkumpul di sini. Meskipun itu Yin Yin Jie dan yang lainnya dari rumah juga ada di sini. Bagaimanapun, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apa maksud orang yang hanya berbicara tentang kata-kata?
Dari mana datangnya formasi di lembah kosong ini? Yin Jie berkata dengan dingin. Pria yang kulihat. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu level apa formasi ini, tapi setidaknya ini adalah formasi abadi. Tapi, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi sombong seperti ini? Betapa naifnya, seorang pemuda berjubah abu-abu, Nangong Zenyuan adalah seorang jenius dari keluarga Nangong. Ayo pergi, mereka hanya 2 badut, tapi mereka meminta kita datang ke sini secara langsung. Yin Jie menghela nafas. Kedua orang ini, terutama pria bernama Muyan, benar-benar seperti tikus. Nangong Zenyuan juga mencibir, saat Bingshan mendengar beritanya besok, saudara Yin pasti akan ada di sana, kan? Ini wajar, besok, tapi An Abadi sedang berkhotbah. Kata Yin Jie. Menurut buku-buku kuno, ribuan tahun yang lalu, setiap kali Bingshan memberikan khotbah, selalu ada orang yang kuat di alam pencerahan, tetapi sekarang kita memiliki khotbah alam abadi yang kuat. Dalam 1000 tahun terakhir, energi spiritual telah tipis, dan tidak banyak orang kuat di alam pencerahan yang muncul, tapi Yin Jie tampak kental, dan kemudian berkata, di era ini, energi spiritual telah menjadi kaya lagi, dan banyak praktisi alam pencerahan akan lahir. Tidak salah. Nangong Zenyuan juga mengangguk. Mata mereka dipenuhi keyakinan. Tingkat pencerahan masih jauh dari mereka, namun mereka yakin bahwa mereka pasti bisa mencapai tingkat tersebut dalam kehidupan ini. Di depan lembah yang kosong, para praktisi ini perlahan-lahan berpencar. Bahkan para penggarap realem Raja Abadi dari Sekte Abadi Gunung dan Laut berteriak dingin dan pergi. Sanhai Xianmen tidak mengirim satupun kultivator untuk mengawasi tempat ini. Mereka sepakat dengan semua orang bahwa Wu Qi dan Mu Yan akan menghabiskan hidup mereka dengan bersembunyi di dalam. Setelah menyinggung banyak kekuatan, selama dia tidak bodoh, dia tidak akan pernah keluar lagi. Itu tidak akan terjadi setidaknya selama 3 tahun. Setelah semua orang pergi, Peri Miaohan keluar dari kehampaan, dan kemudian melihat ke penghalang formasi dengan cemberut. Jika Peri ingin masuk, silakan kapan saja, kata Lin Yan. Kebaikan. Peri Miaohan terkejut, lalu melihat sekeliling, tapi Lin Yan tidak ada di sana. Bagaimana Lin Yan tahu bahwa dia ada di sini? Selain itu, Lin Yan masih menggunakan kekuatan spiritual untuk mengirimkan suara tersebut, dan orang lain tidak dapat mendengarnya sama sekali. Hanya dengan mengetahui lokasinya kita dapat mengirimkan pesan tersebut. Baiklah, pada saat ini, Peri Miaohan mengambil langkah maju, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak melangkah ke lembah yang kosong. Sebaliknya, dia berdiri di luar lembah yang kosong dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan pesannya, meskipun formasi ini misterius. Aku khawatir itu tidak bisa melindungimu. Apakah ini terlalu lama? Jika penguasa Sekte Abadi Sanhai benar-benar datang dengan senjata Tao, formasinya pasti akan rusak. Petik 2. Apa yang ingin dikatakan Peri? Lin Yan melanjutkan. Cobalah untuk tidak menimbulkan masalah selama periode ini. Tetaplah di sini dengan tenang. Saat keadaan sudah tenang, aku akan membawamu pergi secara diam-diam. Peri Miaohan mengirim pesan ke Lin Yan lagi. Kebaikan. Di lembah yang kosong, Lin Yan tercengang saat mendengar kata-kata ini. Apa artinya ini? Ambillah secara diam-diam. Lari degen kekasih. Hei, aku mengerti kebaikan peri itu. Aku bilang aku tidak punya niat seperti itu pada peri itu. Peri itu seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untukku lagi. Kami tidak cocok. Tidak masuk akal. Peri Miaohan mendengar kata-kata ini di depan lembah yang kosong dan menghentakkan kaki rampingnya dengan marah. Miaohan mengucapkan kata-kata ini karena Lin Yiyun. Pada saat yang sama, di mata Miaohan, musuh Sanhai Xianmen adalah sekutunya. Membawa Lin Yan pergi dari tempat ini hanyalah masalah kenyamanan baginya.
Dia yakin Shanghai Xianmen tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah paviliun Xianyin. Selama Lin Yan dibawa keluar dari kota Siling, itu akan menjadi tempat di luar kendali Shanghai Xianmen, dan instruksi Lin Yiyun kepadanya dapat dianggap telah selesai. Tapi dia tidak menyangka pemuda ini begitu bangga. Apakah kamu akan menyukainya? Bahkan jika kamu tampan, kamu hanya bisa memikat gadis seperti Yiyun. Di dunia kultivasi ini, penampilan hanyalah faktor yang paling tidak penting. Bakat dan kekuatan adalah yang paling penting. Peri Miaohan menghela nafas kata-kata itu kepada Lin Yan, tapi mengatakannya di dalam hatinya. Dia juga tidak tinggal di sini, dan pergi begitu sosoknya bergerak. Saat ini, lembah kosong sekali lagi menjadi pembicaraan di seluruh kota Siling. Khususnya generasi muda, banyak perbincangan mengenai hal ini. Ketika Wu Qi dan Mu Yan disebutkan, mereka telah mengubah sikap awal mereka. Awalnya aku mengira itu adalah naga ganas yang menyeberangi sungai, tapi sepertinya itu hanya lelucon. Terutama penilaian, Mu Yan, seperti banjir. Naga macam apa menurutmu seorang pemuda yang telah setengah melangkah melalui alam abadi dapat dianggap sebagai naga? Dia jelas hanya ikan asin. Raja abadi ada di luar, dan dia tidak berani keluar. Ini sudah jelas. Raja abadi, kamu telah melupakan yang sebelumnya. Yu Zhen, dia hanyalah seorang abadi, dan Mu Yan bahkan tidak berani muncul. Dia hanya bersembunyi di dalam dan mengucapkan kata-kata besar. Saya bahkan mengatakan bahwa saya adalah kaisar yang bereinkarnasi. Petik 2. Malam itu, seluruh kota Siling ada di sini. Habiskan waktu di bawah ejekan. Bahkan di hari kedua, ejekan Mu Yan terus berlanjut. Hari ini adalah hari ketika Bingshan mendengarkan Tao. Akan ada orang-orang kuat yang berkhotbah di altar Tao. Konon anak laki-laki bernama Mu Yan datang ke kota Siling hanya untuk mendengarkan Tao. Apakah menurutmu dia akan datang? Meskipun anak ini sombong, tapi tidak bodoh, dia pasti tidak akan datang. Haha, dia bahkan tidak bisa keluar dari lembah kosong sekarang, dan dia masih mendengarkan khotbah orang kuat itu. Gunung es terus mencibir. Gunung es adalah puncak gunung di kota Siling. Di sini sangat dingin dan esnya tidak mencair sepanjang tahun. Tapi sekarang altar Tao dibuka, terlalu banyak orang yang berkumpul. Kebanyakan dari mereka yang datang berasal dari generasi muda. Meski ada kultivator yang lebih tua, mereka hanya berada di level alam abadi dan alam raja abadi. Bagaimanapun, orang yang berkhotbah kali ini hanya ada di alam abadi. Praktisi yang telah mencapai tingkat dewa abadi tidak akan datang. Pengkhotbah belum muncul, namun banyak praktisi sudah duduk mengelilingi altar. Kursi di sekitar altar semuanya terbuat dari futon, yang sangat khusus tidak semua orang bisa duduk di depan. Setiap sekte mempunyai kedudukannya masing-masing. Misalnya, kekuatan seperti Shanghai Xianmen, keluarga Yin, dan IKEA dekat dengan altar Tao. Tidak ada keraguan bahwa kursi ini ditempatkan sesuai dengan kekuatan-kekuatan utama. Adapun para kultivator yang tidak memiliki keluarga atau sekte, mereka bahkan tidak memiliki tempat duduk dan hanya dapat berdiri di tepi terluar. Banyak dari mereka bahkan tidak dapat melihat altar Tao di sana karena terlalu banyak praktisi dan banyak dari mereka terlalu jauh dari altar Tao. Orang-orang dari Shanghai Xianmen ada di sini. Saat ini, sebuah suara keluar. Suara itu terdengar, lalu banyak orang langsung berpisah. Meskipun hanya 10 orang yang datang dari sekte abadi Shanghai kali ini, momentum mereka tidak ada bandingannya. Itu Yu Zhen dan yang lainnya. Banyak orang berkata sambil menatap orang-orang yang masuk. Tidak ada satupun orang yang datang ke sekte abadi Shanghai kali ini adalah orang-orang jenius di sekte tersebut. Kenapa para jenius dari sekte abadi Shanghai datang? Para jenius itu memiliki orang-orang kuat dari sekte abadi Shanghai untuk membimbing mereka dalam pelatihan mereka.
Tuan mereka bahkan mungkin tidak mampu melakukan ini kali ini. Apakah kamu tidak sebaik pengkhotbah di alam abadi? Mendengar ini, banyak orang tertawa getir. Ketika Yu Zhen dan yang lainnya datang, itu hanya formalitas. Mereka bersepuluh duduk di kasur dan tidak banyak bicara. Kamu bilang, saat ini, banyak orang melihat ke arah lokasi yang tertulis, lembah kosong. Jangan dipikir-pikir, Wu Qi dan Mu Yan tidak mungkin datang. Jika mereka datang, aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai urinoir untukmu. Petik 2. Kemudian terjadi keributan lagi di kerumunan, dan anggota keluarga Yin datang. Yin Jing, Yin Jie dan lainnya termasuk di antara mereka. Selain itu, orang dari IKEA juga datang. Yi Chun-seng jelas ada di antara mereka. Wah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dari keluarga besar dan orang-orang berkuasa yang datang. Dan ketika para penggarap dari Paviliun Xianyin datang, hal itu menimbulkan keributan. Paviliun Xianyin penuh dengan murid perempuan, dan ada rumor selama berabad-abad bahwa murid-murid di Paviliun Xianyin tidak hanya memiliki bakat yang tak tertandingi, tetapi juga penampilan yang memukau di kota Siling. Peri Miaohan sebenarnya datang sendiri. Banyak orang terkejut saat melihat wanita itu. Selama khotbah ini, semua orang mengira Peri Miaohan tidak akan datang, namun dia muncul di sini, mengejutkan banyak orang. Ketika Peri Miaohan sedang duduk di Paviliun Xianyin, dia memandang samar-samar ke arah lembah yang kosong. Ketika dia melihat bahwa lembah itu kosong, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku benar-benar berlebihan, bagaimana mereka bisa datang? Pikir Peri Miaohan dalam hati. Saya benar-benar tidak menyangka Peri Miaohan akan datang juga. Pada saat ini, Nangong Zenyuan dari keluarga Nangong memimpin dalam melihat Peri Miaohan dan berkata, sebentar lagi, akan ada asosiasi Yin Dao di Paviliun Xianyin. Saya datang ke sini hari ini karena saya ingin mendengarkan ceramah dari dosen senior dan mempersiapkan asosiasi Yin Dao. Miaohan berbicara, suaranya seperti bel hijau, membuat hati dan jiwa semua orang bergetar. Banyak orang mengetahui tentang Yin Tao Kei ini. Paviliun Xianyin diadakan setiap 100 tahun, dan diselenggarakan oleh peri paling berbakat dalam 100 tahun. Bicara tentang Tao berdasarkan musik. Ini adalah warisan Paviliun Xianyin. Kali ini, Peri Miaohan jelas menjadi tuan rumah. Apalagi penyebutan festival musik ini sungguh seru. Karena setiap pertemuan Yin Dao adalah saat peri berbakat terkuat terungkap. Tentu saja orang awam tidak bisa melihatnya. Hanya 10 orang dengan melodi paling luar biasa yang dapat melihatnya. Banyak orang sudah lama menantikan festival musik ini dan ingin melihat wajah asli Miaohan di Lusan. Mendengar ini, Nangong Zenyuan juga tersenyum dan berkata dengan penuh percaya diri, saya pasti akan pergi melihat wajah asli peri selama pertemuan Yin Dao. Mendengar ini, Miaohan juga mengangguk dengan sopan. Pertemuan Tao Gunung Es akan segera dimulai. Awalnya saya ingin melihat Yi dari Sekte Seribu Tangan, tapi saya khawatir saya tidak dapat melihatnya sekarang. Ketika berbicara tentang Yi Tang, banyak orang juga tercengang. Orang ini tidak terkenal sebelumnya. Tapi dia adalah salah satu dari sedikit pemuda yang keluar hidup-hidup dari dunia keabadian dan dunia bawah, dan dia juga termasuk di antara 20 teratas dalam daftar emas. Sudah tersebar sejak lama, tapi belum ada yang melihat wajahnya selama periode waktu ini. Itu hanya Yi. Konon dia mengasingkan diri setelah keluar dari dunia abadi. Dibandingkan dengan itu, aku ingin melihat pemuda bernama Mu Yan. Dia adalah dewa yang menyombongkan diri, hahaha. Kalau dia datang, kepalaku akan jadi urinoirmu. Beraninya dia datang. Banyak orang yang kembali tertawa. Peri Miaohan juga menggelengkan kepalanya.